Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah, ketika suara adzan pertama kali menyentuh hatinya, Rachel tidak menyangka bahwa sebuah panggilan kecil bisa mengubah hidupnya selamanya. Dalam pencarian kedamaian dan makna hidup, ia berani mengambil langkah yang tidak hanya mengubah dirinya, tetapi juga tantangan besar dalam hubungan dengan keluarganya. Di tengah perbedaan dan harapan yang saling berbenturan, Rachel menemukan kekuatan untuk menjadi diri sendiri. Bagaimana perjalanan seorang gadis remaja dari keluarga Katolik yang taat menjadi seorang muslimah yang tegas? Temukan kisah tentang pencarian, keberanian, dan penerimaan dalam kisah Rachel. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebarkan kisah yang penuh hikmah ini dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di sebuah desa kecil di dataran tinggi Jawa Tengah, hiduplah keluarga sederhana yang dikenal taat menjalankan ajaran Katolik. Kepala keluarga, Pak Daniel, adalah seorang petani yang setiap minggu tak pernah absen mengikuti misa di gereja. Bersama istrinya, Bu Helena, mereka mendidik 4 anaknya untuk mencintai Tuhan dan melibatkan diri dalam kegiatan gereja sejak dini. Keluarga ini sering dianggap sebagai teladan dalam lingkungan mereka. Rachel, anak ketiga dari 4 bersaudara, tumbuh dengan suasana religius yang kental. Setiap pagi, keluarganya berkumpul untuk doa bersama sebelum memulai aktivitas. Ketika malam tiba, mereka mengakhiri hari dengan membaca Alkitab bersama. Suasana rumah mereka dihiasi dengan gambar-gambar kudus, salib yang tergantung di ruang tamu, dan patung Bunda Maria di altar kecil di sudut rumah. Tidak ada hari yang berlalu tanpa doa dan refleksi. Kakak tertua Rachel, Romo Yosua, adalah kebanggaan keluarga. Setelah menempuh pendidikan di seminari selama bertahun-tahun, ia ditahbiskan menjadi seorang pastor. Kehadiran Romo Yosua sering membawa sukacita sekaligus rasa bangga bagi orang tua Rachel. Sebagai seorang pastor, ia sering menjadi pembicara dalam retret dan memimpin misa di gereja utama di kota mereka. Bahkan, para tetangga sering mengatakan bahwa Rachel dan saudara-saudaranya beruntung memiliki kakak yang suci dan saleh. Pak Daniel dan Bu Helena sangat menghormati tradisi gereja. Setiap hari Minggu, mereka memastikan seluruh keluarga datang tepat waktu ke misa pagi, mengenakan pakaian terbaik mereka. Di gereja, Pak Daniel biasanya duduk di barisan depan bersama keluarga, sementara Bu Helena aktif dalam paduan suara. Rachel dan saudara-saudaranya sering ikut membantu dalam kegiatan liturgi, mulai dari menjadi putra altar hingga membantu membersihkan gereja setelah misa. Rachel sendiri dikenal sebagai gadis yang lembut dan penurut. Di sekolah, ia rajin belajar dan sering mendapat nilai baik. Guru-gurunya memuji kedisiplinannya, sementara teman-temannya mengagumi sikapnya yang sopan dan rendah hati. Setiap kali ditanya tentang cita-citanya, Rachel selalu menjawab dengan senyuman, "Saya ingin seperti kakak saya, melayani Tuhan." Namun, meskipun tumbuh dalam lingkungan yang religius, Rachel sering merasa ada sesuatu yang kosong di hatinya. Ia tidak pernah membicarakan perasaan ini dengan siapapun, bahkan kepada orang tuanya. Dalam diam, ia bertanya-tanya apakah semua orang merasakan kekosongan yang sama, atau hanya dirinya yang merasa seperti itu. Rachel menyimpulkan bahwa mungkin ia hanya kurang berdoa dan harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Hidup Rachel terus berjalan dalam kerutinan ini, hingga suatu hari, tanpa disengaja, sesuatu yang sederhana, sebuah suara yang sering ia abaikan sebelumnya, mulai mengubah hidupnya. Suara itu adalah panggilan adzan yang terdengar samar dari televisi di ruang tamu mereka setiap kali waktu maghrib tiba. Rachel adalah seorang gadis berusia 16 tahun yang duduk di kelas 2 SMA. Dikenal sebagai siswi yang cerdas, ia selalu berada di peringkat 3 besar di sekolahnya. Prestasi ini membuat guru-guru dan teman-temannya mengagumi dedikasi dan kerja keras Rachel. Dalam kesehariannya, Rachel adalah pribadi yang sederhana dan jarang mencari perhatian. Ia lebih sering menghabiskan waktu di perpustakaan, membaca buku, atau membantu teman-temannya yang kesulitan memahami pelajaran. Sebagai anak dari keluarga Katolik yang taat, Rachel tumbuh dengan nilai-nilai religius yang kuat. Ia tidak pernah membantah perintah orang tua, terutama jika itu berkaitan dengan hal keagamaan. Setiap minggu pagi, Rachel bangun lebih awal untuk bersiap menghadiri misa bersama keluarganya. Di gereja,
Ia membantu mengatur lilin di altar atau membagikan selebaran misa kepada jemaat. Ia bahkan pernah menjadi bagian dari kelompok paduan suara gereja, meskipun suaranya tidak terlalu merdu. Semua aktivitas itu ia jalani dengan sepenuh hati, demi membahagiakan keluarganya. Namun, di balik semua rutinitas yang tampak ideal, Rachel menyimpan sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Setiap kali ia mengikuti misa atau membaca Alkitab bersama keluarga, ada perasaan asing yang sulit ia definisikan. Hatinya terasa hampa, seolah ada ruang kosong yang tidak bisa diisi meskipun ia berusaha keras mendalami ajaran agamanya. Perasaan itu semakin kuat ketika ia sendirian di kamar, merenungkan kehidupannya. Rachel mulai mempertanyakan banyak hal, tetapi bukan dalam bentuk keraguan terhadap keluarganya atau agamanya. Ia lebih bertanya pada dirinya sendiri, mengapa hatinya tidak pernah merasa benar-benar tenang? Apa yang salah dengan dirinya? Setiap kali pikiran ini muncul, ia mencoba mengusirnya dengan lebih banyak berdoa atau membaca Alkitab. Namun, perasaan itu tetap ada, menghantuinya seperti bayangan. Di sekolah, Rachel mencoba menyibukkan diri dengan kegiatan belajar dan organisasi. Ia menjadi anggota OSIS dan aktif dalam beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Tapi bahkan di tengah keramaian teman-temannya, kekosongan itu tetap mengiringinya. Rachel tersenyum dan tertawa, tetapi hatinya selalu merasa ada yang kurang. Setiap kali melihat teman-temannya yang tampak bahagia, ia bertanya-tanya, apakah mereka juga merasakan hal yang sama? Atau hanya aku yang seperti ini? Rachel tidak pernah berani membicarakan perasaannya kepada keluarga. Ia tahu betapa bangganya orang tuanya terhadap kedisiplinan dan kesetiaannya pada tradisi keluarga. Membuka diri berarti membuka kemungkinan kekecewaan mereka, sesuatu yang tidak sanggup ia hadapi. Maka, Rachel memilih diam, menyimpan semua kegelisahannya sendiri, sambil terus berharap suatu hari ia akan menemukan jawaban untuk kekosongan dalam hatinya. Setiap sore, setelah pulang sekolah dan menyelesaikan tugas rumahnya, Rachel memiliki kebiasaan duduk di ruang tamu sambil menonton televisi. Biasanya ia menonton acara favoritnya, mulai dari berita hingga serial drama yang disukai oleh banyak remaja seusianya. Suasana sore di rumah Rachel selalu tenang, hanya ditemani suara televisi dan sesekali suara kicauan burung yang pulang ke sarang. Di rumah Rachel, ada satu kebiasaan yang tidak pernah berubah. Televisi selalu dibiarkan menyala hingga waktu malam tiba. Di antara pergantian acara sore, suara adzan maghrib yang disiarkan melalui saluran TV nasional kerap terdengar. Awalnya, Rachel tidak terlalu memerhatikan. Suara itu hanya menjadi latar belakang yang samar, mengisi kekosongan ketika ia asyik menonton. Namun, suatu sore yang tampaknya biasa, Rachel mendapati dirinya berhenti sejenak dari apa yang sedang ia lakukan. Suara adzan yang berkumandang di TV menarik perhatiannya. Ada nada yang lembut tetapi mendalam, seolah-olah memanggil seseorang dengan penuh kasih sayang. Rachel tidak mengerti mengapa hatinya terasa tenang mendengar lantunan itu, meskipun ia tidak memahami arti kata-katanya. Hari-hari berikutnya, Rachel mulai menyadari bahwa setiap kali adzan berkumandang, ada sesuatu yang membuatnya ingin mendengar lebih lama. Awalnya, ia menganggap itu hanya perasaan sesaat. Namun, semakin sering ia mendengar suara adzan, semakin kuat perasaan damai yang mengalir dalam dirinya. Rachel bahkan pernah sengaja mematikan TV sebelum adzan, tetapi mendapati dirinya merindukan suara itu. Akhirnya, ia membiarkan televisi tetap menyala setiap kali waktu maghrib tiba, hanya untuk mendengar adzan. Rachel tidak membicarakan hal ini kepada siapapun, bahkan kepada teman-temannya di sekolah. Ia merasa bahwa perasaan ini terlalu pribadi, terlalu sulit untuk dijelaskan. Sebagai seorang Katolik, Rachel tahu bahwa ia tidak seharusnya terlalu memikirkan hal yang bukan bagian dari keyakinannya. Namun, di dalam hati kecilnya, ia tidak bisa menyangkal bahwa suara adzan membawa kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seiring waktu, Rachel mulai menunggu waktu maghrib dengan antusias. Jika sebelumnya ia menonton TV hanya untuk hiburan, kini ia merasa ada sesuatu yang ia nantikan setiap sore. Suara adzan menjadi semacam pengingat yang mengisi kekosongan dalam hatinya. Meski ia tidak tahu kemana perasaan ini akan membawanya, Rachel merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang mulai mengubah caranya memandang dunia. Rachel mulai menyadari bahwa setiap kali mendengar suara adzan, ada perasaan damai yang menyelimuti hatinya. Perasaan itu tidak pernah ia rasakan sebelumnya, bahkan ketika ia sedang berada di gereja bersama keluarganya. Awalnya,
Rachel menganggap perasaan ini sebagai sesuatu yang aneh, tetapi seiring waktu, ia mulai menerima bahwa mungkin ada hal lain yang sedang ia cari tanpa ia sadari. Di tengah perasaan tersebut, Rachel mulai bertanya-tanya tentang Islam. Apa sebenarnya yang diucapkan dalam adzan? Mengapa ia merasa begitu tenang setiap kali mendengarnya? Rachel tidak berani menanyakan hal ini kepada siapapun di sekitarnya, karena ia tahu keluarganya tidak akan menerima rasa penasarannya dengan baik. Maka, ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Suatu malam, ketika semua orang di rumah sudah tidur, Rachel membuka laptopnya dan mulai mencari informasi tentang Islam. Ia mengetikkan kata-kata sederhana, seperti, apa itu adzan? Dan, arti adzan dalam Islam. Rachel membaca artikel demi artikel, dan semakin banyak ia membaca, semakin besar rasa penasarannya. Ia menemukan bahwa adzan adalah panggilan untuk sholat, sebuah undangan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Bagi Rachel, ini terasa begitu indah dan tulus. Rachel juga mulai mencari tahu tentang dasar-dasar Islam. Ia membaca tentang rukun Islam, konsep ketuhanan, dan kehidupan Nabi Muhammad. Beberapa hal terasa asing baginya, tetapi ada juga yang langsung menyentuh hatinya, terutama tentang keesaan Tuhan dan pentingnya menjalani hidup dengan penuh kedisiplinan dan keikhlasan. Ia merasa seolah menemukan sesuatu yang telah lama ia cari. Rasa penasarannya tidak berhenti di situ. Pada suatu kesempatan, Rachel meminjam buku dari perpustakaan sekolah yang membahas tentang perbandingan agama. Ia memilih buku itu dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang memperhatikan. Di rumah, ia menyembunyikan buku itu di bawah tumpukan buku pelajaran, hanya membacanya saat ia yakin tidak ada yang akan masuk ke kamarnya. Ketika membaca, Rachel merasa seperti menemukan dunia baru. Ia terkesan dengan cara Islam memandang kehidupan sebagai perjalanan spiritual yang penuh makna. Ia mulai mempelajari beberapa istilah dalam bahasa Arab, seperti sholat, sujud, dan Al-Quran. Meski masih sulit baginya untuk memahami semuanya, ia merasa ada koneksi yang perlahan terbangun di dalam hatinya. Malam-malam Rachel diisi dengan refleksi yang mendalam. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua ini hanya rasa penasaran sementara, ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang memanggilnya? Ia tidak tahu pasti, tetapi satu hal yang ia sadari adalah hatinya tidak lagi merasakan kekosongan seperti sebelumnya. Suara adzan, bacaan yang ia temukan, dan keinginan untuk mencari tahu lebih banyak mulai menjadi bagian penting dari kehidupannya. Seiring waktu, rasa penasaran Rachel terhadap Islam berubah menjadi keinginan yang lebih mendalam untuk memahami dan merasakan praktik ibadahnya. Ia merasa suara adzan yang selama ini ia dengar seperti sebuah panggilan yang menuntunnya ke langkah-langkah yang baru. Dengan hati-hati, Rachel mulai mempelajari bacaan sholat. Pada awalnya, ia mencari video dan artikel sederhana di internet. Ia memutar video panduan sholat dengan volume sangat rendah agar tidak terdengar oleh keluarganya. Rachel mencatat setiap gerakan dan bacaan, meskipun ia tidak mengerti sepenuhnya arti kata-kata itu. Dia merasa setiap bacaan memiliki ritme yang menenangkan, seolah-olah membawa ketenangan dalam dirinya. Ketika Rachel menemukan Al-Quran online, ia mulai membaca terjemahannya. Ia terkesima dengan ayat-ayat yang berbicara tentang kasih sayang Tuhan dan kebesarannya. Setiap kata yang ia baca memberikan pencerahan baru. Rachel mulai menyadari bahwa banyak hal yang ia anggap rumit tentang kehidupan sebenarnya memiliki jawaban yang sederhana namun mendalam dalam kitab ini. Di malam-malam sunyi, Rachel mencoba melafalkan surat-surat pendek yang ia temukan dalam Al-Quran. Ia memulai dengan Al-Fatihah dan surat-surat di bagian akhir, seperti Al-Ikhlas dan An-Nas. Awalnya, ia kesulitan mengucapkan beberapa kata dalam bahasa Arab, tetapi ia berusaha keras untuk menghafalnya. Setiap kali ia berhasil menghafal satu surat, ada rasa bangga dan bahagia yang tidak bisa ia gambarkan dengan kata-kata. Setelah merasa cukup memahami dasar-dasar sholat, Rachel mencoba melakukannya untuk pertama kali di kamar tidurnya. Dengan pintu terkunci dan lampu dimatikan, ia berdiri menghadap ke arah yang ia yakini sebagai kiblat, menggunakan sajadah kecil yang ia beli diam-diam. Meskipun gerakannya masih kaku dan ia sering lupa urutan bacaan, Rachel merasakan sesuatu yang berbeda. Saat ia sujud untuk pertama kalinya, air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ia merasa dekat dengan Tuhan, lebih dekat daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya. Rachel terus mengulanginya setiap malam. Sholat menjadi momen pribadinya, sebuah waktu di mana ia merasa bisa berbicara langsung dengan Tuhan tanpa gangguan.
Ia tidak pernah lupa untuk memastikan keluarganya tidak curiga. Setiap kali ada suara langkah mendekat ke kamarnya, Rachel dengan cepat membereskan sajadah dan kembali berbaring di tempat tidur, berpura-pura membaca buku. Meski harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi, perjalanan spiritual ini memberikan Rachel kekuatan baru. Kekosongan yang selama ini ia rasakan mulai terisi oleh ketenangan yang ia temukan dalam ibadahnya. Rachel sadar bahwa jalan yang ia pilih tidak akan mudah, tetapi ia merasa yakin bahwa ia telah menemukan sesuatu yang benar-benar berharga. Rachel menjalani hari-harinya dengan hati yang bercabang. Di satu sisi, ia merasa semakin yakin dengan jalan yang sedang ia tempuh, mendalami Islam secara perlahan dan menemukan kedamaian dalam ibadah yang ia lakukan. Namun di sisi lain, ia merasa dihantui oleh ketakutan besar akan reaksi keluarganya jika mereka mengetahui perubahan yang ia jalani. Kekhawatiran terbesar Rachel adalah ayahnya, Pak Daniel, yang sangat menghormati tradisi Katolik keluarga. Ia adalah sosok yang tegas dan memegang prinsip bahwa agama adalah warisan yang harus dijaga. Rachel juga takut menghadapi ibunya, Bu Helena, yang meskipun lembut, sangat mencintai nilai-nilai yang telah ditanamkan di keluarga mereka. Namun, yang paling membuat Rachel cemas adalah kakaknya, Romo Yosua. Sebagai seorang pastor, ia memiliki pengaruh besar di keluarga dan dianggap sebagai penjaga iman mereka. Rachel takut kakaknya akan melihat langkah yang ia ambil sebagai sebuah pengkhianatan. Ketakutan ini membuat Rachel semakin berhati-hati. Di depan keluarganya, ia tetap menjalankan rutinitas sebagai seorang Katolik yang taat. Setiap pagi dan malam, Rachel bergabung dengan keluarganya dalam doa bersama. Ia mengikuti misa di gereja setiap minggu, bahkan masih membantu di altar seperti biasa. Rachel memastikan tidak ada yang berubah dari perilakunya agar tidak ada yang curiga. Namun, di dalam hatinya, Rachel merasa lelah menjalani dua kehidupan yang berbeda. Ia sering merasa bersalah karena harus berpura-pura di depan keluarganya. Ada kalanya, ketika berdoa bersama keluarganya, ia ingin mengatakan bahwa ia sudah menemukan jalan lain yang lebih mengisi hatinya. Tetapi pikiran tentang kekecewaan yang akan ia timbulkan membuat Rachel memilih diam. Rachel juga khawatir tentang bagaimana lingkungan di sekitar mereka akan bereaksi. Keluarga Rachel dikenal sebagai salah satu keluarga yang dihormati di komunitas mereka. Jika orang-orang mengetahui bahwa Rachel mengambil langkah yang berbeda, ia yakin keluarganya akan menghadapi tekanan sosial yang besar. Bayangan tentang orang-orang yang membicarakan mereka di gereja atau di desa semakin membuat Rachel takut untuk jujur. Untuk sementara, Rachel memutuskan untuk menyembunyikan semuanya. Ia menjalankan rutinitas keluarganya dengan disiplin, tetapi di waktu luangnya, ia terus mempelajari Islam secara diam-diam. Setiap malam setelah keluarganya tidur, Rachel membuka laptopnya atau membaca buku yang ia sembunyikan di sudut lemari. Ia memastikan tidak ada bukti yang tersisa yang bisa membuat keluarganya curiga. Meskipun ketakutan ini terus menghantuinya, Rachel mencoba untuk tetap tenang dan berdoa agar suatu hari ia bisa menemukan keberanian untuk menghadapi keluarganya. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih tidak akan mudah, tetapi ia percaya bahwa kedamaian yang ia rasakan adalah sesuatu yang layak diperjuangkan. Memasuki kelas 3 SMA, Rachel merasakan perubahan besar dalam dirinya. Proses panjang mendalami Islam secara diam-diam telah membawanya pada keyakinan yang kokoh. Ia merasa bahwa perjalanan spiritual yang ia jalani bukanlah sesuatu yang bisa ia sembunyikan selamanya. Setiap kali Rachel selesai sholat atau membaca Al-Quran, ada perasaan yang berbisik di hatinya. Sudah saatnya ia menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Keputusan untuk mengenakan hijab adalah keputusan besar yang Rachel renungkan dengan hati-hati. Ia tahu bahwa mengenakan hijab berarti mengungkapkan keyakinannya kepada dunia. Itu berarti menghadapi pertanyaan, kritik, bahkan mungkin penolakan, baik dari teman-teman sekolah maupun dari keluarganya sendiri. Namun, semakin lama ia menunda, semakin kuat perasaan di dalam hatinya bahwa ia harus mengambil langkah ini. Pada suatu malam, Rachel duduk di kamarnya dengan sebuah jilbab sederhana yang ia beli diam-diam di toko online. Ia mengenakan jilbab itu di depan cermin untuk pertama kalinya. Ia terdiam, memandang pantulan dirinya sendiri. Ada rasa takut, tetapi juga kelegaan yang sulit ia jelaskan. Ia merasa bahwa ini adalah dirinya yang sebenarnya, dan untuk pertama kalinya, ia tidak ingin bersembunyi lagi. Keesokan harinya, Rachel bangun lebih awal dari biasanya. Dengan hati berdebar, ia mengenakan seragam sekolahnya dan memasang jilbab di kepalanya. Saat ia melihat dirinya di cermin, ia menarik napas dalam-dalam,
mencoba mengumpulkan keberanian. Hari ini akan menjadi hari yang panjang, pikirnya. Sebelum berangkat ke sekolah, Rachel melepas jilbabnya sementara, menyimpannya di dalam tas agar keluarganya tidak curiga. Sesampainya di sekolah, Rachel pergi ke toilet dan mengenakan kembali jilbabnya. Ketika ia melangkah keluar dari toilet, semua terasa berbeda. Lorong sekolah yang biasa tampak sunyi kini seolah dipenuhi dengan perhatian yang mengarah padanya. Beberapa teman sekelas memandangnya dengan bingung, sementara yang lain berbisik-bisik di sudut ruangan. Rachel mencoba untuk tetap tenang, meskipun ia bisa merasakan tatapan mereka. Saat masuk ke dalam kelas, suasana semakin canggung. Salah satu temannya, Dina, yang duduk di sebelahnya, akhirnya bertanya dengan nada heran. "Rachel, kamu pakai jilbab sekarang? Sejak kapan?" Rachel tersenyum gugup dan menjawab singkat. "Iya, mulai hari ini." Dina tampak bingung tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, tidak semua teman Rachel bersikap netral. Beberapa teman yang aktif di kegiatan gereja mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan tajam. Seperti, "Kenapa kamu tiba-tiba berubah? Apa kamu sudah tidak ikut misa lagi? Atau, apa keluargamu tahu soal ini?" Rachel mencoba menjawab dengan tenang, "Aku masih dalam proses memahami semuanya. Aku harap kalian bisa menghormati pilihanku." Meskipun begitu, tekanan dari pertanyaan-pertanyaan itu membuat Rachel merasa tegang sepanjang hari. Namun, Rachel juga terkejut ketika beberapa teman Muslim di sekolah mendekatinya. Mereka memberikan dukungan dengan senyuman dan ucapan seperti, "Selamat ya, Rachel. Kalau butuh bantuan, kami ada untukmu." Dukungan ini memberi Rachel kekuatan baru. Ia merasa bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Hari pertama Rachel mengenakan hijab penuh dengan tantangan, tetapi juga menjadi momen yang mempertegas keyakinannya. Meskipun ia tahu perjalanan ini masih panjang, Rachel merasa bahwa ia telah mengambil langkah pertama untuk menjalani hidup dengan jujur terhadap dirinya sendiri dan terhadap keyakinannya. Ketika Rachel mulai mengenakan hijab di sekolah, reaksi dari lingkungan sekitarnya bermunculan dengan beragam bentuk. Perubahan Rachel yang terlihat jelas segera menjadi topik pembicaraan di kalangan teman-temannya. Beberapa dari mereka bertanya dengan nada penasaran, sementara yang lain bersikap kritis atau bahkan mencemooh. Di kalangan teman dekatnya, ada yang mendukung keputusan Rachel. Dina, teman sebangkunya, meski tidak memahami sepenuhnya, mencoba memberikan dukungan. "Kalau ini membuat kamu merasa lebih baik, aku dukung, kok. Tapi jujur saja, aku masih bingung kenapa tiba-tiba," katanya suatu hari saat jam istirahat. Rachel tersenyum tipis dan hanya menjawab, "Aku merasa ini yang terbaik untukku sekarang." Dina mengangguk, meskipun ia tampak masih menyimpan banyak pertanyaan. Namun, tidak semua teman sekelas menunjukkan dukungan. Beberapa dari mereka mulai melontarkan komentar sinis. "Rachel, kamu jadi aneh sekarang. Bukankah kamu dari keluarga yang sangat Katolik? Kenapa tiba-tiba begini?" Salah seorang teman yang aktif di kelompok paduan suara gereja bertanya dengan nada menyudutkan. Rachel hanya menjawab dengan tenang, "Aku punya alasan sendiri. Aku harap kamu bisa menghormati keputusanku." Tetapi komentar seperti itu tetap meninggalkan rasa tidak nyaman dalam hati Rachel. Di luar lingkungan teman-teman sekelasnya, reaksi dari guru-guru juga mulai terasa. Salah satu guru agama Katolik, Bu Teresia, memanggil Rachel ke ruang guru setelah pelajaran. Dengan nada lembut tetapi penuh perhatian, ia bertanya, "Rachel, apakah ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan? Kami semua tahu kamu anak yang baik, dan saya hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja." Rachel menggeleng pelan, lalu berkata, "Saya baik-baik saja, Bu. Saya hanya sedang mencoba menemukan jalan saya sendiri." Bu Teresia tidak menekan lebih jauh, tetapi wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Di sisi lain, guru-guru Muslim di sekolah, meskipun tidak secara langsung mengomentari perubahan Rachel, mulai memperhatikannya dengan sikap yang lebih ramah. Pak Rizal, guru bahasa Indonesia yang juga seorang Muslim, sempat mendekati Rachel saat melihatnya membaca buku di perpustakaan. "Rachel, saya lihat kamu sudah mulai memakai hijab. Kalau butuh bantuan atau ada yang ingin ditanyakan tentang apapun, jangan ragu untuk berbicara dengan saya, ya?" katanya dengan senyuman. Rachel merasa terharu mendengar dukungan tersebut dan hanya bisa mengangguk sebagai jawaban. Perubahan Rachel juga menarik perhatian teman-teman Muslim di sekolah.
Beberapa dari mereka yang sebelumnya tidak begitu dekat mulai mendekatinya. Mereka mengajaknya berbicara tentang Islam dengan cara yang santai dan tidak menghakimi. Rachel merasa didukung, tetapi ia juga masih berhati-hati, karena belum siap sepenuhnya untuk berbicara secara terbuka tentang proses spiritualnya. Meski banyak tantangan, Rachel berusaha fokus pada pendidikannya. Ia sadar bahwa reaksi lingkungan, baik yang mendukung maupun yang mengkritik, adalah sesuatu yang harus ia hadapi dengan sabar. Di dalam hatinya, Rachel berdoa agar ia diberi kekuatan untuk tetap teguh menjalani keyakinannya, tanpa harus melukai orang lain. Hari itu, Rachel pulang sekolah dengan perasaan yang bercampur aduk. Meskipun ia merasa sedikit lebih tenang dengan keputusan mengenakan hijab, ia tahu bahwa momen ini akan menjadi titik balik dalam hubungannya dengan keluarganya. Ketika ia membuka pintu rumah, ayah dan ibunya sedang duduk di ruang tamu, tampaknya sedang berbicara serius. Begitu Rachel melangkah masuk, ayahnya, Pak Daniel, langsung menatapnya dengan ekspresi terkejut dan bingung. "Rachel, apa yang kamu lakukan?" tanya Pak Daniel dengan suara bergetar. Bu Helena, ibunya, yang biasanya lembut, kini terlihat pucat dan cemas. "Kamu pakai jilbab? Apa maksudnya ini?" tanyanya, suaranya penuh kekhawatiran. Rachel berdiri di pintu dengan hati berdebar. Ia bisa merasakan ketegangan yang muncul di udara. "Ibu, ayah, saya memutuskan untuk mengenakan hijab," jawab Rachel dengan suara pelan. "Ini adalah keputusan yang sudah saya pikirkan lama." Pak Daniel terdiam sesaat, lalu menghela napas berat. "Kenapa, Rachel? Apa yang terjadi denganmu? Kamu tahu kan, keluarga kita adalah Katolik yang taat, dan kami sudah mengajarkanmu tentang iman kita selama ini. Kenapa kamu memilih jalan yang berbeda?" Suaranya terdengar penuh kekecewaan. Rachel mencoba menjelaskan dengan hati-hati. "Ayah, ibu, ini bukan tentang menentang apa yang sudah kalian ajarkan. Ini tentang saya menemukan kedamaian dan kedekatan dengan Tuhan dalam cara yang berbeda. Saya merasa ini yang terbaik untuk saya sekarang." Namun, kata-kata Rachel justru semakin memicu kemarahan. Bu Helena menundukkan kepalanya, jelas tampak kesedihan di wajahnya. "Rachel, kami tidak pernah mengajarkanmu untuk mencari jalan yang berbeda. Kakakmu sudah menjadi pastor. Kami berharap kamu juga akan mengikuti jejaknya, bukan mengikuti agama yang asing bagi kita," ucap Bu Helena dengan suara hampir pecah. Rachel merasa hatinya hancur mendengar kata-kata ibunya, yang penuh dengan kekecewaan. Pak Daniel bangkit dari tempat duduknya dan melangkah mendekati Rachel. "Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan, Rachel. Ini akan merusak reputasi kita. Apa yang orang akan katakan tentang keluarga kita? Ini sangat memalukan," katanya dengan nada yang lebih keras. Rachel menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. "Saya tidak ingin memalukan ayah dan ibu," jawabnya pelan, "tetapi saya harus mengikuti hati saya." Saat suasana semakin tegang, pintu rumah terbuka dan Romo Yosua, kakak tertua Rachel, masuk ke ruang tamu. Wajahnya langsung menunjukkan keheranan ketika melihat Rachel mengenakan hijab. Ia tahu betul betapa pentingnya tradisi keluarga mereka dalam agama Katolik. "Rachel, apa yang kamu lakukan?" tanya Romo Yosua dengan nada serius. "Apakah kamu sudah berhenti mengikuti ajaran Katolik? Apakah kamu berpikir untuk meninggalkan iman kita?" Rachel merasa terjepit di tengah-tengah keluarga yang sangat menginginkan dia untuk tetap berada dalam agama yang sama dengan mereka. "Saya hanya mencoba mencari kedamaian dalam hidup saya, Kak," jawab Rachel dengan suara gemetar. "Saya masih menghargai semuanya yang telah kalian ajarkan, tetapi saya harus mengikuti jalan yang saya yakini." Romo Yosua mencoba meyakinkan Rachel dengan berbicara dengan lembut namun tegas. "Rachel, kamu tidak tahu betapa berbahayanya keputusan ini. Agama Katolik adalah jalan yang benar. Kamu harus kembali kepada iman kita, sebelum semuanya terlambat." Ia berusaha membujuk Rachel untuk kembali ke jalan yang telah dilalui keluarga mereka selama ini. Mendengar kata-kata kakaknya yang begitu penuh keyakinan, Rachel merasa hati dan pikirannya semakin berat. Ia ingin sekali mengungkapkan perasaannya dengan lebih jelas, tetapi ia tahu bahwa bagi keluarganya, keputusannya sudah terlalu jauh dari harapan mereka. Setelah beberapa jam pembicaraan yang penuh emosi, Rachel akhirnya keluar dari ruang tamu, meninggalkan keluarganya yang masih terkejut dan marah. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan sulit, dan kemungkinan hubungan dengan keluarganya tidak akan kembali seperti semula.
Tetapi satu hal yang pasti, Rachel tidak bisa mundur dari keputusan yang telah ia buat. Meskipun ia merasa hancur, ia juga merasa lebih dekat dengan keyakinannya sendiri. Setelah kejutan yang melanda keluarganya, Rachel merasa terjebak dalam ketegangan yang tak terhindarkan. Ia duduk di ruang tamu bersama ayah, ibu, dan kakaknya, Romo Yosua, yang semuanya memandangnya dengan ekspresi campur aduk, kecewa, marah, dan cemas. Rachel tahu, saat itu, ia harus mencoba menjelaskan dirinya sejelas mungkin, meskipun hatinya dipenuhi rasa takut dan ketegangan. Ayahnya, Pak Daniel, yang sejak tadi hanya diam dan menatap Rachel dengan tatapan tajam, akhirnya membuka suara. Rachel, kamu harus mengerti. Apa yang kamu lakukan ini bukan hanya tentang diri kamu sendiri, tapi tentang keluarga kita. Kami sudah mengajarkan kamu sejak kecil untuk menghormati iman kita, dan sekarang kamu memilih untuk meninggalkannya. Ini tidak bisa dibiarkan, kata Pak Daniel, suaranya berat dengan kekecewaan yang mendalam. Rachel menatap ayahnya dengan penuh harap, ingin agar ia bisa mengerti. Ayah, saya tidak meninggalkan kalian atau apa yang telah kalian ajarkan. Saya hanya mencari kedamaian yang selama ini saya rasakan hilang. Saya sudah merenung lama, dan saya merasa ini adalah jalan yang tepat untuk saya. Jawab Rachel dengan suara lembut, berusaha untuk tetap tenang meskipun hatinya bergejolak. Pak Daniel menepuk-nepuk kakinya dengan keras, tidak bisa menahan amarahnya lagi. Jadi, kamu ingin mengatakan bahwa apa yang kami ajarkan tidak cukup untukmu? Kami membesarkanmu dengan baik. Rachel, kakakmu sudah menjadi seorang pastor. Kami berharap kamu bisa mengikuti jejaknya, bukan malah memilih jalan yang asing ini. Suaranya semakin meninggi, dan Rachel merasa seperti diserang dari segala arah. Rachel menarik napas panjang, menenangkan diri sebelum melanjutkan. Ayah, saya bukan berpaling dari kalian. Saya ingin menemukan kedamaian dalam hidup saya, dan saya merasa menemukan itu dalam Islam. Hijab ini bukan tanda saya meninggalkan kalian, tetapi justru menjadi bagian dari perjalanan spiritual saya yang lebih dalam. Saya tahu ini mungkin sulit untuk dimengerti, tetapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Ibu Rachel, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya angkat bicara, suara lembut namun penuh kepedihan. Rachel, kamu tahu betapa pentingnya agama bagi kami. Kami telah mengorbankan banyak untuk membesarkanmu dalam iman Katolik. Ini membuat kami sangat kecewa. Apa yang akan orang lain katakan tentang kita? Ini akan mempengaruhi hidup kita semua. Bu Helena menyeka air matanya yang mulai mengalir, dan Rachel merasa hatinya semakin teriris. Ibu, saya tidak ingin membuat ibu kecewa. Tapi saya harus jujur pada diri saya sendiri, jawab Rachel, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Romo Yosua, kakaknya, yang diam sejak awal, akhirnya berbicara dengan tegas. Rachel, kamu adalah bagian dari keluarga ini. Kami sudah memberikan yang terbaik untukmu. Tidak ada agama yang lebih benar selain Katolik. Kamu harus kembali ke jalan yang benar sebelum semuanya terlambat. Suaranya penuh ketegasan, tetapi juga ada keputusasaan yang terdengar di dalamnya. Rachel menunduk, merasakan beban yang sangat berat di dadanya. Ia tahu apa yang diinginkan keluarganya, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa lagi mundur. Kak, saya menghargai semua yang telah kalian ajarkan kepada saya. Tetapi saya merasa bahwa jalan ini adalah yang terbaik untuk saya. Saya tidak bisa berpura-pura menjadi orang lain. Saya harus mengikuti hati saya, ucap Rachel dengan penuh keyakinan, meskipun rasa takut terus menggigitnya. Pak Daniel menatapnya dengan mata yang hampir tak percaya. Jadi kamu tidak mau mendengarkan kami? Kamu lebih memilih jalan ini, meskipun itu akan menghancurkan semuanya? Tanya Pak Daniel dengan nada penuh kekecewaan. Rachel mengangkat kepala dan melihat ayahnya. Matanya penuh dengan kesungguhan. Saya menghargai kalian semua, dan saya akan selalu menjadi bagian dari keluarga ini. Tapi saya harus menjadi diri saya sendiri. Saya memohon agar kalian bisa menerima keputusan ini, meskipun itu tidak mudah. Rachel berkata dengan hati yang penuh keberanian, meskipun ia tahu bahwa proses penerimaan ini akan sangat panjang. Keheningan menyelimuti ruangan. Semua orang di dalam keluarga terdiam, memikirkan kata-kata Rachel. Ayahnya menundukkan kepala, sementara kakaknya, meskipun masih tampak bingung, tidak melanjutkan pembicaraan. Bu Helena hanya duduk diam. Air mata masih mengalir di pipinya. Rachel tahu bahwa jalan ini tidak akan mudah,
dan bahwa banyak hal yang harus ia hadapi. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tegas dalam memilih jalan yang sesuai dengan hatinya. Hari-hari setelah percakapan yang menegangkan dengan keluarganya, Rachel merasa terisolasi. Teman-teman sekolah yang dulu dekat dengan dirinya mulai menunjukkan sikap yang berbeda, dan meskipun ia sudah berusaha untuk tetap tenang, hati Rachel merasa berat. Namun, di tengah kebingungannya, ia menemukan cahaya baru melalui teman-teman Muslim di sekolahnya. Dina, yang sejak awal sudah mendukung keputusan Rachel mengenakan hijab, menjadi salah satu orang yang pertama kali mendekatinya. Rachel, aku tahu ini bukan hal yang mudah untukmu. Kalau kamu ingin bicara atau butuh bantuan, aku selalu ada untukmu, katanya dengan tulus. Dina mengajak Rachel bergabung dengan teman-teman Muslim lainnya di sekolah yang juga sangat mendukungnya. Mereka mulai berbicara lebih banyak tentang Islam, menjelaskan hal-hal yang Rachel belum sepenuhnya pahami, dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan sabar. Rachel merasa nyaman dengan mereka. Setiap kali ada kesempatan, ia duduk bersama Dina dan teman-teman Muslim lainnya, yang berbagi cerita tentang pengalaman mereka dalam menjalani agama. Mereka tidak pernah memaksakan Rachel untuk ikut, tetapi setiap obrolan membuka pandangan baru bagi Rachel tentang Islam. Ia mulai merasa diterima dalam komunitas yang penuh kehangatan ini, yang membantunya merasa lebih kuat dalam menghadapi tekanan di rumah. Suatu hari, Dina mengajak Rachel untuk bertemu dengan Ustadzah Aisyah, seorang pengajar agama Islam di sebuah masjid lokal yang juga aktif dalam mendampingi remaja yang ingin mendalami ajaran Islam lebih jauh. Ustadzah Aisyah sangat baik, Rachel. Dia bisa membantu kamu lebih memahami apa yang kamu pelajari. Kalau kamu tertarik, ayo ikut kelas pengajian yang ada di masjid, ajak Dina dengan penuh semangat. Awalnya, Rachel merasa ragu. Ia khawatir jika orang tuanya mengetahui bahwa ia pergi ke masjid, itu akan semakin memperburuk situasi di rumah. Namun, rasa ingin tahu yang semakin besar tentang Islam mendorongnya untuk mengatasi rasa takutnya. Pada suatu sore, setelah sekolah, Rachel mengikuti Dina ke masjid. Di sana, mereka bertemu dengan Ustadzah Aisyah, seorang wanita yang sangat ramah dan penuh kasih sayang. Ustadzah Aisyah menyambut Rachel dengan senyuman lebar. Saya tahu perjalanan kamu pasti tidak mudah, Rachel. Islam mengajarkan kita untuk menerima setiap orang dengan hati yang penuh kasih. Jika kamu siap untuk belajar, aku akan membantu kamu, ujar Ustadzah Aisyah dengan suara lembut. Rachel merasa sangat diterima, dan ia mulai merasakan ketenangan yang berbeda setiap kali berada di masjid. Seiring berjalannya waktu, Rachel rutin mengikuti pengajian yang diadakan di masjid setiap akhir pekan. Di sana, ia mempelajari lebih dalam tentang ajaran Islam, tentang tauhid, sholat, dan makna dari setiap surat dalam Al-Quran. Ustadzah Aisyah dengan sabar membimbing Rachel, menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami. Rachel mulai merasa bahwa apa yang ia cari selama ini, kedamaian dan pemahaman spiritual mulai terwujud. Selain itu, Rachel juga mulai ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang diadakan oleh komunitas Muslim, seperti berbagi makanan untuk sesama dan membantu kegiatan sosial lainnya. Ia merasa bahwa dalam setiap kegiatan itu, ada rasa saling mendukung dan memperhatikan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Komunitas Muslim di sekolah dan masjid menjadi tempat yang memberi Rachel kekuatan. Setiap kali menghadapi tekanan atau keraguan, ia bisa berdiskusi dengan teman-teman dan ustadzah yang memberinya pemahaman lebih dalam tentang agamanya. Rachel merasa bahwa meskipun ia harus berjuang melawan berbagai hambatan di keluarganya, ia tidak sendirian. Dukungan dari komunitas ini memberinya ketenangan dan rasa yakin bahwa ia berada di jalan yang benar. Semakin hari, Rachel semakin merasa damai dengan keputusan yang telah ia ambil. Meskipun perjalanan ini penuh dengan tantangan, ia merasakan kedamaian yang tidak pernah ia temukan sebelumnya dalam hidupnya. Setiap kali mengenakan hijab, setiap kali melaksanakan sholat, dan setiap kali membaca Al-Quran, Rachel merasa bahwa hatinya semakin tenang. Keputusan untuk mengikuti jalan spiritual yang ia yakini memberikan perasaan yang lebih dalam daripada sekadar menjalani rutinitas agama. Dalam keheningan malam, ketika Rachel selesai melakukan sholat tahajud di kamar, ia sering merenung tentang perubahan yang terjadi dalam dirinya. Ia merasa bahwa kini ia lebih dekat dengan Tuhan. Ada ketenangan yang mengalir dalam dirinya setiap kali ia membaca ayat-ayat Al-Quran atau mengingat Allah dalam doanya. Perasaan itu jauh lebih kuat dan lebih nyata daripada yang pernah ia rasakan dalam segala ibadah yang ia lakukan sebelumnya. Rachel menyadari bahwa kedamaian yang ia rasakan bukan hanya datang dari luar,
tetapi juga dari dalam dirinya. Ia merasa tidak ada lagi ketegangan yang mengganggu pikirannya seperti dulu. Sejak mengenakan hijab, Rachel merasa lebih percaya diri dan lebih mengenal dirinya. Ia merasa bahwa ini adalah ekspresi sejati dari siapa dirinya. Ia tidak lagi merasa harus berpura-pura untuk memenuhi harapan orang lain, atau menuruti tradisi yang tidak lagi sejalan dengan hatinya. Teman-teman Muslim di sekolah semakin menjadi sumber dukungan bagi Rachel. Mereka tidak hanya memberikan pengetahuan tentang agama, tetapi juga memberi semangat yang terus menguatkan dirinya. Setiap kali ia merasa ragu atau merasa tertekan oleh lingkungan sekitar, teman-temannya selalu ada untuk memberikan perspektif yang menenangkan. Ini semakin meyakinkan Rachel bahwa ia berada di jalan yang tepat. Di sisi lain, meskipun Rachel masih merasakan ketegangan dengan keluarganya, ia merasa bahwa perasaan damai yang ia alami sudah cukup kuat untuk membuatnya tegar. Setiap kali ia berbicara dengan ibunya atau ayahnya, ia berusaha untuk tetap sabar dan menjelaskan dengan lembut mengapa ia memilih jalan ini. Rachel tahu bahwa keluarganya membutuhkan waktu untuk menerima pilihannya, dan ia berdoa agar mereka bisa melihat kebaikan dari keputusannya. Pada suatu pagi, ketika Rachel sedang duduk bersama teman-temannya di ruang makan setelah sholat subuh, ia merasa sebuah kebahagiaan yang sederhana, tetapi mendalam. Ia tahu bahwa meskipun banyak tantangan yang akan datang, ia siap menghadapinya dengan keyakinan yang semakin kuat. Rachel merasa bahwa setiap hari yang dijalaninya semakin mengarahkan dirinya kepada kedamaian yang sejati, dan ia merasa bersyukur untuk itu. Keputusan Rachel untuk mengenakan hijab dan menjalani jalan spiritual ini bukanlah keputusan yang mudah. Namun, dengan setiap langkah yang ia ambil, ia semakin yakin bahwa itu adalah pilihan yang benar. Kedamaian yang ia rasakan tidak hanya membantunya untuk berdamai dengan dirinya sendiri, tetapi juga dengan dunia di sekitarnya. Rachel menyadari bahwa hidup tidak selalu harus memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi lebih tentang menjalani kehidupan yang sejalan dengan hati nurani dan keyakinan yang dimilikinya. Waktu terus berjalan, dan meskipun hubungan antara Rachel dan keluarganya tetap tegang, ada perubahan yang perlahan-lahan terjadi. Rachel terus berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan orang tuanya. Setiap kali mereka berbicara, ia berusaha untuk lebih sabar dan lebih terbuka tentang perasaannya, meskipun ia tahu bahwa mereka belum sepenuhnya menerima pilihannya. Namun, Rachel merasa bahwa satu hal yang sangat penting adalah mencoba untuk tidak mengubah siapa dirinya hanya untuk memenuhi harapan mereka. Suatu sore, setelah beberapa minggu berlalu sejak kejadian di ruang tamu, Pak Daniel mengajak Rachel untuk berbicara empat mata. Dengan wajah yang lebih tenang, Pak Daniel duduk di meja makan, dan Rachel duduk di seberangnya. "Rachel," kata Pak Daniel dengan nada yang lebih lembut dari sebelumnya, "kami sudah memikirkan banyak hal, dan kami tahu bahwa kamu sudah membuat keputusan yang penting untuk hidupmu. Kami tidak bisa memaksamu kembali ke jalan yang dulu, meskipun itu sangat sulit bagi kami." Rachel menatap ayahnya dengan hati berdebar, dan mencoba meresapi setiap kata yang diucapkan Pak Daniel. "Ayah, saya tahu ini sulit. Saya sangat menghargai bahwa kalian sudah menerima keputusan saya meskipun tidak sepenuhnya setuju. Saya tidak ingin menyakiti hati ayah dan ibu. Saya hanya mengikuti hati saya," jawab Rachel dengan tulus. Pak Daniel menghela napas panjang. "Kami berharap kamu bisa menemukan kedamaian, meskipun kami tidak sepenuhnya memahami semua yang kamu pilih. Tapi satu hal yang pasti, Rachel, kami akan tetap mendukungmu, meskipun jalan yang kamu pilih berbeda." Pak Daniel menatap Rachel dengan tatapan penuh kasih sayang, meskipun di matanya masih ada ketidakpahaman. Rachel merasa haru mendengar kata-kata ayahnya. Meskipun tidak ada kata-kata yang menyatakan penerimaan penuh, ia merasakan adanya perubahan besar. Ia merasa bahwa keluarganya mulai memahami bahwa keyakinannya bukanlah sebuah penolakan terhadap mereka, melainkan pencarian spiritual yang lebih dalam. Di sisi lain, Bu Helena, ibunya, juga mulai lebih menerima keputusannya, meskipun ia masih merasa cemas. Ia sering duduk bersama Rachel, berbicara tentang hal-hal kecil dalam hidup, dan meskipun tidak ada pembicaraan lebih dalam tentang agama, Rachel merasa ada pemahaman yang mulai tumbuh. "Rachel, ibu hanya ingin kamu bahagia, dan ibu tahu kamu sudah berpikir matang tentang semua ini," ucap Bu Helena dengan penuh kehangatan pada suatu sore ketika mereka sedang bersama di dapur. Kakak Rachel, Romo Yosua, meskipun tetap tidak setuju dengan pilihan Rachel, mulai menunjukkan sikap yang lebih terbuka. Ia tidak lagi mendesak Rachel untuk kembali kepada agama Katolik. Sebaliknya, ia mencoba untuk lebih memahami perjalanan spiritual Rachel. "Rachel,
kata Romo Yosua suatu malam setelah misa, saya tidak akan memaksa kamu untuk kembali ke Katolik. Tetapi kamu tetap adik saya, dan saya selalu mendukung kamu sebagai keluarga. Kata-kata itu memberi Rachel perasaan lega. Meskipun ia tahu bahwa perbedaan keyakinan mereka masih ada, hubungan mereka tetap terjaga dengan saling menghormati dan mencintai. Rachel merasakan bahwa langkahnya untuk mengenakan hijab dan memeluk Islam bukanlah jalan yang mudah. Namun, dengan doa dan usaha untuk tetap menjaga komunikasi, perlahan-lahan keluarganya mulai menerima bahwa meskipun ada perbedaan keyakinan, cinta dan dukungan dalam keluarga adalah yang paling utama. Rachel tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, tetapi ia merasa lebih kuat karena penerimaan kecil yang mulai datang dari keluarganya. Pada suatu kesempatan, setelah makan malam bersama, Pak Daniel berdiri dan berkata, "Rachel, meskipun kami tidak sepenuhnya mengerti, kami tetap bangga karena kamu tetap menjadi diri sendiri dan memilih jalan yang membuat kamu bahagia. Kami berharap kamu menemukan kedamaian sejati." Rachel tersenyum dengan tulus, berterima kasih pada orang tuanya yang akhirnya mulai membuka hati mereka untuk menerima pilihannya, meskipun jalan yang ditempuhnya berbeda. Rachel merasa bahwa meskipun ada perbedaan, keluarga mereka tetap utuh dalam kasih sayang dan penerimaan, dan itu memberi Rachel kekuatan untuk terus menjalani hidup dengan keyakinannya yang baru. Seiring berjalannya waktu, Rachel semakin teguh dalam menjalani perjalanan spiritualnya sebagai seorang muslimah. Hijab yang dulu ia kenakan dengan ragu, kini menjadi bagian tak terpisahkan dari dirinya. Setiap hari, ia bangun lebih awal untuk sholat subuh, melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu dengan penuh ketenangan, dan membaca Al-Quran dengan khusyuk. Rachel merasa bahwa hidupnya kini memiliki arah yang jelas, dan setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari perjalanan menuju kedamaian yang ia cari. Di sekolah, Rachel semakin dikenal sebagai sosok yang tegar dan bijaksana. Meskipun tantangan dari teman-teman yang masih belum sepenuhnya memahami pilihannya, ia tetap sabar dan berusaha memberikan pengertian melalui sikap dan perilaku. Ia tidak lagi merasa cemas tentang pandangan orang lain, karena hatinya semakin yakin bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Rachel juga mulai aktif dalam berbagai kegiatan sosial yang diadakan oleh komunitas Muslim di sekolah, membantu mereka yang membutuhkan, dan ikut berbagi kebahagiaan dengan sesama. Namun, meskipun Rachel kini merasa lebih kuat dengan keyakinannya, ia tidak pernah melupakan pentingnya menjaga hubungan dengan keluarganya. Setiap kali ada kesempatan, Rachel berusaha untuk tetap menjaga silaturahmi dan memberi perhatian kepada orang tua dan kakaknya. Meskipun perbedaan keyakinan masih ada, Rachel selalu memastikan bahwa ia tidak pernah memaksakan pandangan agamanya kepada mereka. Ia tahu bahwa keluarga tetaplah keluarga, dan kasih sayang yang ada di antara mereka jauh lebih penting daripada perbedaan yang mungkin memisahkan. Setiap minggu, Rachel tetap menyempatkan diri untuk mengunjungi orang tuanya. Ia membantu ibu di dapur, berbicara dengan ayah tentang kehidupan sehari-hari, dan sesekali berbagi cerita dengan kakaknya, Romo Yosua, tentang perjalanan hidupnya. Suasana itu memberikan kenyamanan tersendiri bagi Rachel, karena meskipun mereka berbeda dalam hal keyakinan, ia tahu bahwa komunikasi dan rasa saling menghargai tetap terjaga. Suatu hari, ketika Rachel sedang berbicara dengan ibunya, Bu Helena mengatakan, "Rachel, ibu tahu kamu sangat bahagia dengan pilihanmu sekarang. Meskipun kami tidak sepenuhnya mengerti, ibu ingin kamu tetap menjadi dirimu sendiri. Kami tetap bangga padamu." Kata-kata itu membuat hati Rachel terasa lega dan terharu. Meskipun keluarga masih memiliki keraguan, mereka mulai melihat bahwa Rachel adalah pribadi yang lebih baik dan lebih tenang sejak menjalani kehidupannya dengan keyakinan yang baru. Kakak Rachel, Romo Yosua, juga semakin memahami bahwa meskipun jalan mereka berbeda, mereka tetap bisa saling mendukung. Pada suatu kesempatan, setelah misa, Romo Yosua mengajak Rachel untuk berbicara. "Rachel, meskipun saya tidak bisa ikut serta dalam pilihan hidupmu, saya ingin kamu tahu bahwa kamu tetap adik saya. Saya akan selalu mendukungmu sebagai keluarga," katanya dengan lembut. Rachel merasa haru mendengar kata-kata itu. Meskipun mereka berdua berada di jalan yang sangat berbeda, cinta kasih dan penghormatan satu sama lain tetap terjaga. Rachel merasa bahwa meskipun ada banyak perbedaan, ia bisa hidup dalam kedamaian dengan menjalani keyakinannya sebagai seorang muslimah yang taat. Ia tidak hanya menerima perbedaan itu, tetapi juga merayakannya. Karena ia tahu bahwa hidup ini bukan hanya tentang apa yang diakini, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan hati yang penuh kasih dan pengertian. Dengan tekad yang lebih kuat, Rachel terus melangkah maju dalam perjalanan spiritualnya,
memegang teguh ajaran Islam, tetapi tetap menghormati dan menjaga hubungan dengan keluarga serta mereka yang berbeda keyakinan. Rachel menyadari bahwa kedamaian yang ia rasakan bukan hanya datang dari keyakinannya, tetapi juga dari cara ia menjaga hubungan yang penuh kasih dengan orang-orang yang ia cintai.